きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Danani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Wind Waker Season 3 episode 2 dan 3. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang baru datang di channel ini untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Cerita kali ini menceritakan masa kecil Umemiya hingga Umemiya sampai saat ini. Dimulai saat Umemiya umur 9 tahun. Umemiya masih hidup bahagia dengan orang tuanya. Ditambah lagi, Umemiya akan punya adik. Tapi saat itu, kebahagiaan Umemiya hilang seketika. Karena di saat itu, secara bersamaan, orang tua dan adiknya pergi meninggalkan Umemiya. Dan setelah kejadian itu, Umemiya lalu dirawat di panti asuhan. Dan dengan itu semua, perasaan sedih, kacau, bercampur aduk masih dirasakan oleh Umemiya. Bahkan mau makan pun sudah tidak nafsu. Sampai-sampai bapak pengasuh yang bernama Yui Akitara bingung mencari cara agar Umemiya mau makan. Dengan Yuki mencoba merayu Umemiya agar makan, namun Umemiya mengatakan sudah tak merasakan makanannya dan sebaiknya untuk meninggalkan Umemiya saja. Karena Umemiya menganggap dirinya ada seorang pembunuh. Umemiya pun lalu berjalan pergi. Yuki melihat itu pun hanya melihat Umemiya dengan tatapan kosong. Yuki pun langsung mengajak anak-anak lainnya untuk bermain. Namun, Yuki juga melarang anak-anak untuk main di luar panti. Karena di zaman itu masih terjadi keributan, kekacauan, dan perkelahian di kota itu. Bahkan, para polisi seakan-akan menutup mata atas kejadian itu. Dan SMA Furin, mereka tidak hanya saling bertarung, tapi juga membuat keributan dengan tim lainnya juga. Bahkan mereka membanggakan diri mereka sebagai sekolah nakal yang terkenal kejam. Namun tiba-tiba Umemiya keluar dari panti. Padahal di luar masih banyak keributan dan perkelahian. Dan Umemiya malah berjalan mendekat ke seseorang yang sedang mengacau di kota itu. Tidak tahu kenapa Umemiya langsung menghantam orang itu. Gilanya orang itu langsung menghajar Umemiya balik. Padahal Umemiya masih umur 9 tahun. Mereka semua yang kelihatan sudah dewasa, tidak punya belas kasihan sama sekali. Umemiya pun langsung dihajar abis-abisan. Tiba-tiba seseorang dari Furin menolong Umemiya dan menghajar orang itu. Karena orang Furin itu menganggap orang-orang itu menghalangi jalannya. Setelah orang-orang pengacau itu pergi, Umemiya pun langsung mencoba berdiri. Dengan perkataan Umemiya ke salah satu anggota Furin itu, "Ini salahmu, jadi aku tidak bisa mati." Dengan jawaban orang Furin itu, "Kau membuat ulah dengan gerombolan itu dengan sengaja ya? Apa kau mencoba untuk membunuh diri sendiri?" Dengan sedih, anak kecil 9 tahun itu yang bernama Umemiya, sembari membayangkan orang tuanya mengatakan, harus membayar apa yang telah Umemiya lakukan. Karena Umemiya menganggap kepergian orang tuanya adalah salah Umemiya. Mendengar itu, orang Furin itu menjawab, "Kalau begitu silahkan kalau mau mati." Setelah orang Furin itu tahu kalau Umemiya ingin mati, mereka berdua pun sudah berada di atas gedung. Lalu orang Furin itu mengatakan ke Umemiya, "Jika kau ingin mati, lalu bunuh saja dirimu sendiri. Jangan mengotori tangan orang lain." Umemiya pun sudah bersiap akan bunuh diri. Dengan perkataan dalam hati Umemiya, orang itu benar. Aku harus lompat dan semuanya akan berakhir. Semua itu salahku. Itulah kenapa aku harus jatuh ke neraka. Aku harus dihukum. Aku harus pergi ke tempat yang lain, di mana tidak ada orang. Sembari Umemiya meminta maaf dengan orang tuanya dan calon adiknya,
Umemnya pun langsung melangkahkan kakinya untuk terjun. Namun, orang Furin itu langsung menarik Umemnya dan melemparkan ke lantai atas lagi dengan perkataan orang Furin itu, "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, dan juga tak peduli seberapa busuk kenyataan yang kau dapatkan. Teruslah dorong dirimu secara tidak rasional tanpa alasan, tapi tetap saja kau hanya harus memilih di sisi ini. Jadi, kau sebaiknya mempersiapkan diri sendiri. Semuanya hanya akan menjadi lebih sulit dari sisi jika kau tidak menyukainya. Lalu, kau tidak punya pilihan untuk menjadi kuat. Jadi, kau tidak boleh menyerah." Mendengar itu, Umemnya pun langsung pingsan. Dan tiba-tiba Umemnya sudah digendong oleh Yuki dan berjalan akan ke panti. Setelah Umemnya sadar, Yuki pun langsung marah ke Umemnya dengan ucapan Yuki, "Kenapa kau tiba-tiba menghilang dari panti? Saat kami sadar kau meninggalkan panti, kami berlari seperti seekor ayam yang kehilangan kepalanya." Dari situ, Umemnya langsung teringat saat kecelakaan ibu dan ayahnya. Saat itu, mereka mendorong Umemnya dari jalan dan mereka tertabrak oleh truk. Dan Umemnya menganggap itu salah Umemnya. Namun, Umemnya masih kepikiran di saat terakhir mereka. Mereka tersenyum dengan Umemnya. Dari situ, Yuki lalu menjelaskan ke Umemnya, "Mereka hanya senang karena kau selamat. Aku sudah melihat banyak orang tua di jalan. Tidak semua orang tua bisa tersenyum saat mereka pergi untuk melindungi anaknya. Itu luar biasa, ibu dan ayahmu sangat hebat. Itu menunjukkan seberapa besar mereka menyayangimu." Umemnya pun lalu mengatakan, "Jika mereka tidak marah, bolehkah aku merindukannya?" Yuki pun lalu menjawab, "Ya ampun, tentu saja kau boleh." Dari situ, Umemnya pun langsung menangis dong. Yuki melihat Umemnya menangis pun mengatakan, "Akhirnya dia menangis." Sesampainya di panti, anak-anak yang lainnya pun sudah menanti Umemnya dan menanyakan keadaannya. Umemnya pun lalu meminta maaf ke mereka semua. Karena sudah waktunya makan malam, Umemnya disuruh untuk mengatakan makanan kesukaannya. Dengan anak-anak lainnya mengira makanan mahal, namun Umemnya pun hanya meminta nasi telur dadar saja. Wanita pengurus panti pun langsung akan membuatkan spesial untuk Umemnya. Setelah itu, mereka semua pun lalu makan bersama. Namun saat mau makan, Umemnya masih kepikiran tentang ibu dan ayahnya. Dan Umemnya merasa sangat kesepian. Namun anak wanita di samping Umemnya pun lalu mengatakan, "Aku juga sama. Saat pertama kali ke sini, semua makanan terasa hambar. Tapi semakin lama aku di sini, akhirnya aku bisa merasakan lagi. Itu karena semua yang ada di sini menjadi keluargaku. Pada akhirnya, aku menumbuhkan rasa sayang pada mereka. Mereka menjadi penting bagiku. Selama kita saling mendukung, kita peduli satu sama lain, itu tidak masalah. Meski kita tidak ada hubungan darah, kita semua masih keluarga. Jadi, aku ingin menjadi keluarga denganmu juga, Umemnya." Dan semua anak-anak di situ pun sama, akan memperhatikan Umemnya dan memperdulikan Umemnya. Karena dengan begitu, makanan akan terasa lebih enak. Umemnya pun lalu teringat ibu dan ayahnya lagi saat mereka makan bersama. Setelah itu, Umemnya langsung memakan makanannya. Dan itu pun membuat bahagia Umemnya karena terasa lezat sekali. Anak-anak yang lainnya pun juga senang melihat Umemnya. Bahkan menawari makanannya untuk Oni-channya. Umemnya yang mendengar panggilan Oni-chan itu membuat kaget Umemnya. Karena anak-anak yang lainnya lebih muda dari Umemnya. Makanya mereka memanggil Umemnya dengan sebutan Oni-chan. Umemnya pun lalu teringat adiknya lagi. Dari situ Umemnya punya kesempatan untuk menjadi seorang kakak lagi.
Lalu Umemnya mengatakan ke semua anak panti akan melindungi mereka semua karena Umemnya menjadi kakak mereka dan Umemnya berharap tidak akan gagal lagi. Setelah ini kembali menceritakan Umemnya saat umur 14 tahun. Umemnya saat itu sudah ceria kembali dan menjadi kakak dari anak-anak panti. Dan Umemnya juga sangat sayang sekali dengan adiknya di panti asuhan itu. Anak-anak panti pun juga sudah sekolah. Dan Umemnya juga akan masuk ke Furid. Dan saat itu hari yang penting bagi Umemnya untuk melakukan apa yang selalu diinginkan. Yuki mendengar itu pun lalu mengatakan, yang selalu kau inginkan itu masih belum berubah ya. Kupikir bertemu denganmu dan orang Furin waktu itu merupakan sebuah takdir. Umemnya pun menjawab, dan itulah kenapa aku pergi ke Furid juga merupakan sebuah takdir. Umemnya pun lalu berjalan berangkat ke Furid. Yuki pun lalu membayangkan saat orang Furin itu menyelamatkan Umemnya. Saat Yuki panik mencari Umemnya waktu itu, tiba-tiba Umemnya sudah digendong oleh anak Furin itu. Dengan paniknya Yuki mengatakan ke orang Furin itu, apa yang kau lakukan pada Umemnya? Orang Furin itu menjawab, tenang saja, bocah ini sendiri yang berlari ke arah berandalan. Aku tidak suka mengajar anak kecil tahu. Karena orang Furin itu mengira Yuki akan melakukan sesuatu untuk Umemnya. Makanya orang itu menyelamatkan Umemnya. Dari situ Yuki berterima kasih dengan orang Furin itu. Dan ternyata orang itu dulu juga tinggal di panti asuhan Yuki selama setengah tahun. Dan kenapa orang itu masuk ke Furid? Dia hanya tidak bisa diam saja saat orang asing berkeliling melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah itu. Lalu orang Furin itu menyuruh Yuki untuk fokus dan memperhatikan anak-anak itu dari dekat, khususnya Umemnya. Karena Umemnya punya keberanian. Dia membawa beban yang amat berat. Fokuslah padanya, seperti yang Yuki lakukan dengan orang Furin itu. Yuki yang melihat Umemnya pun lalu mengatakan, dia tidak hanya berani, ya sebenarnya seseorang anak yang mengagumkan. Dan Umemnya saat itu sudah membantu orang-orang di kota itu. Bahkan orang-orang di kota melihat Umemnya pun menganggap kapanpun Umemnya datang, sudut jalan jadi terlihat bercahaya. Dan saat ada berandalan datang, Umemnya pun lalu mengajak mereka untuk bicara. Dengan Umemnya merebut aksesoris berandalan itu, lalu Umemnya berlari ke jembatan. Karena Umemnya tidak ingin berandalan itu berkelahi di kota. Sesampainya di jembatan, Umemnya meminta berandalan itu untuk jangan pernah berkelahi di kota lagi. Berandalan itu pun lalu menyerang Umemnya. Namun Umemnya dengan mudah menjatuhkan mereka. Bahkan berandalan itu pun heran dengan Umemnya. Seakan Umemnya mempunyai kekuatan monster. Karena orang berandalan masih banyak, berandalan pun mengajak untuk menyerang Umemnya dan mengalahkannya. Namun tiba-tiba teriakan keras kepada Umemnya dengan marahnya orang itu. Karena janjian dengan Umemnya. Namun Umemnya tidak tahu. Dan itu ternyata Toma Hiragi saat umur 15 tahun. Setelah Hiragi datang, Umemnya pun jadi senang. Namun Hiragi heran dengan dirinya. Karena malah melakukan hal itu menjatuhkan dengan gampang para berandalan itu. Umemnya pun lalu mengatakan, itu karena Hiragi keren dan sangat kuat. Umemnya pun lalu mengajak Hiragi untuk pergi ke Furin bersamanya. Namun di saat itu Hiragi dengan Umemnya masih sama-sama keras. Walaupun Hiragi masih bersikap keras dengan Umemnya, namun Hiragi selalu mendengarkan Umemnya. Karena keinginan Hiragi sama seperti Umemnya, melindungi Furin dan melindungi kota. Lalu Umemnya dan Hiragi membicarakan keadaan di kota itu. Umemnya pun lalu mengatakan, saat itu kota sangat repot. Seperti revolusi Bakumatsu, ada musuh yang menyerang dari luar. Tapi
Pertempuran juga pecah di dalam. Semuanya tak terkendali. Selain itu, aktivis Sisi masih berpegang dengan pendiriannya dan terus membersihkan jalannya. Mereka membentuk koneksi di antara orang-orang dan bersatu menjadi satu pasukan dan menatap arah yang sama bersama. Lalu, Umemiya ingin itu terjadi di Furin juga. Dan untuk membuat itu nyata, Umemiya akan mengambil kursi teratas di sekolahan. Saat bersatu, semua pertarungan di dalam sekolahan akan dihentikan. Lalu, akan fokus dengan musuh di luar. Dengan begitu, semua orang di Furin bisa bekerja sama melindungi kota. Dan untuk mengatasi retakan antara penduduk kota dan murid Furin, yang harus dilakukan adalah membangun jembatan. Dan saat itu, Umemiya sering pergi ke kota setiap waktu dengan teman-teman dari Furin. Dan kemudian, dikit demi sedikit, membentuk ikatan yang dalam dengan orang-orang. Kemudian, Umemiya akan membuat hubungan dengan orang-orang di dalam Furin. Saat sudah mengenal satu sama lain, lalu kita bisa menjadi jembatan untuk mereka. Lalu, kita harus patroli di kota, menunjukkan wajah di kota, dan menghentikan saat ada pertarungan, dan bisa banyak mengobrol dengan orang-orang di kota. Namun itu tidak mudah. Namun Umemiya masih tetap teguh dengan kepercayaannya. Suatu saat Umemiya akan membuat kota itu menjadi tempat di mana semua orang bisa bahagia bersama. Hiragi pun lalu bertanya ke Umemiya, "Kenapa kau butuh aku dalam rencanamu? Dan kenapa aku harus menjadi bagian dalam hal itu?" Umemiya pun lalu menjawab, "Kau adalah petarung yang kuat dan selalu menepati kata-katamu. Ditambah ada banyak orang yang mengikutimu. Kau itu luar biasa." Aku berkata jujur. Hiragi pun masih ingin alasan terbesar dari Umemiya. Umemiya pun lalu mengatakan lagi, "Itu karena kau bilang, karena kau membenciku. Itu karena kau membenciku. Karena itulah ingin kau bersamaku. Yang ingin kulakukan akan menyeret banyak orang di dalam. Dan jika aku membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab, maka dengan kekuatan dan pemikiran logikamu di sebelahku, kau tidak akan berpikir dua kali dan mengajarku untuk kembali ke jalan yang benar." Hiragi pun lalu tertawa dong dan mengatakan, "Kau sungguh gila." Dan ini lalu memperlihatkan 4 raja Furin yang sekarang di masa lalu. Dan Umemiya mengajak mereka untuk melakukannya yang Umemiya rencanakan. Jadi begitulah cerita dari Umemiya kepada Sakura. Kisah sebelum Umemiya menyatukan Furin. Sakura pun lalu bertanya ke Umemiya, "Kenapa kau membicarakan itu padaku?" Umemiya pun menjawab, "Ya, kau terseret dalam pertarungan masa lalu kami. Dan bahkan kau diincar oleh Endo. Paling tidak yang bisa kulakukan adalah mengajarimu tentang sejarah yang menciptakan semua ini." Mendengar itu, Sakura pun jadi salting dong. Sampai Sakura pun gak mau melihat Umemiya. Karena Sakura bingung akan bersikap apa di depan Umemiya. Umemiya pun lalu memeluk Sakura dong dan mengatakan, "Kau pria yang baik. Aku tidak menceritakan kisahku untuk meminta simpatimu. Aku bahagia saat kita berkumpul di sini. Apa kau ingat yang kau katakan kemarin? Bisa ku bilang menjadi bagian dari kota telah merubahmu. Itu membuatku sangat bahagia. Itulah kenapa aku hanya ingin kau tahu kalau kita sama." Sakura pun semakin salting dong. Tiba-tiba Sakura langsung diseret oleh Hiragi. Diajak untuk latihan lagi. Namun Sakura nggak mood untuk latihan. Hiragi pun lalu menyuruh Sakura untuk pergi. Sakura pun lalu berjalan pergi. Hiragi pun sampai heran dong. Nggak seperti biasanya. Setelah Sakura pergi ke taman, Sakura pun heran dengan dirinya. Dengan perkataan dalam hati Sakura, "Sialan, apa-apaan ini? Tubuhku seperti milik orang lain saat ini." Setelah mendengarkan cerita dari Umemiya, aku merasa sangat dekat
Apakah aku benar-benar berubah? Sepertinya benar. Aku akan menjadi yang teratas di sekolahan. Aku bahkan tidak pernah bermimpi kalau tempat seperti ini bisa merubahku. Kenapa aku menjadi diriku saat ini? Kenapa tempat ini memang begini adanya? Apa mungkin itu semua karena dia? Kalau begitu, hal yang bisa kulakukan adalah sembari Sakura percaya dengan dirinya